mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurangi
yang datang mengurapimu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
kekuatan Tuhan dalam hidupku. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan sendirian. Oh, kau bawaku terbang, terbang tinggi bersamamu.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Allah kami yang besar di dalam kerajaan surga yang bertata dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau sekali lagi, Engkau sebagai Tuhan yang dahsyat dan besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Segala sesuatu dapat kulakukan di dalam Dia. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapa, kuatkan dan teguhkan setiap hati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, senang sekali bisa menyapa Anda di kesempatan ini. Dan di worship night kali ini, satu tema yang kami angkat, yang kami bawa untuk kita sampaikan sama-sama kepada setiap Anda yang mendengarkan ini. Judul khotbah saat ini adalah tangguh. Saya tahu satu hal bahwa tidak ada satu orang pun di dalam kehidupan ini luput dari sebuah tempaan kehidupan, didikan. Namun, satu orang bisa melihat tempaan itu sebagai kesempatan untuk dia bisa maju. Tapi di lain sisi, yang satu lagi bisa melihat itu sebagai sebuah masalah. Ternyata cara pandang kita menentukan respon kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hasil akhirnya pasti akan beda. Kenapa? Karena yang pertama, yang melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk dia bisa lebih besar, pasti dia akan menyambutnya dengan hati yang terbuka. Walaupun memang ketika dididik tidak pernah membawa sukacita, firman Allah katakan. Itu gak mudah. Antusiasnya dia bukan karena kesulitannya. Antusiasnya dia sebab dia tahu ujung dari semua ini, dia akan menjadi versi yang lebih baik. Tapi yang satu saya katakan, melihat ini sebagai sebuah masalah. Dia melihat sebuah tempaan sebagai masalah. Orang seperti ini mungkin besar sekali kemungkinannya akan terjebak pengen cepat-cepat selesai dari masa-masa itu. Kan gak ada seseorang pun yang suka tinggal dalam masalah tentunya. Ketika melihat sebuah tempaan atau didikan kehidupan itu sebagai sebuah masalah, orang ini gagal melihat rencana Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-11 sampai 13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Versi The Message-nya mengatakan demikian. Tetapi Tuhan sedang melakukan yang terbaik untuk kita. Melatih kita untuk menjalani yang terbaik dari Tuhan. Pada saat itu, disiplin bukanlah hal yang menyenangkan. Selalu terasa seperti melawan arus, kemudian tentu saja semua itu akan terbayar mahal. Karena yang terlatih dengan baiklah yang akan menemukan diri mereka dewasa dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dikatakan dengan sangat jelas di sini. Ketika itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika didikan itu didatangkan, tempaan itu kita terima. Firman Allah mengatakan jelas itu bukan hal yang mudah. Jelas itu bukanlah hal yang menyenangkan. Selalu terasa seperti melawan arus. Itu kayaknya gak gampang. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi dikatakan ujung dari semua itu akan terbayar. Karena yang terlatih dengan baiklah akan menemukan diri mereka menjadi dewasa di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Saya mengambil sebuah contoh kisah seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab yaitu Daud. Daud ini dalam kehidupannya banyak orang melihat bahwa pemakaian Tuhan, perkenanan Tuhan dan kesempatan Tuhan kepada Daud itu besar sekali. Banyak orang menyoroti hal ini. Tetapi kita jangan lupa satu hal.
Tempaan dalam kehidupan Daud pun tidak terjadi sekali Bapak Ibu. Dia ditempa berulang kali. Maksud Tuhan adalah untuk menjadikan Daud kuat dan juga dapat membangkitkan orang lain di sekitar dia. Daud tidak pernah tahu sebesar apa nantinya Tuhan akan pakai dia, sebesar apa nantinya Tuhan akan percayai dia. Tapi satu hal yang Tuhan tahu, seseorang yang mau dipakai besar sama Tuhan mesti disiapkan terlebih dahulu. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kondisi saat itu Daud sedang mengalami masalah. Daud ada di dalam sebuah masalah. Dia hendak dibunuh. Dia hendak dihukum untuk sesuatu yang bukan kesalahannya. Di masa-masa kayak gini kebanyakan kita pasti pengen kondisi yang kondusif. Untuk kita bisa menang, tenang, kuat supaya kita segera pulih. Saya percaya Daud pun pengen kayak gitu. Kondisi dalam masalah, dia menginginkan saat itu situasi yang kondusif supaya dia bisa kuat kembali. Namun kenyataannya di saat yang sama dia dapat masalah, dia juga dikelilingi orang bermasalah. Ini kayak masalah bertubi-tubi. Hal yang gak mudah. Udah dapat masalah, yang mengelilingi dia bukan orang yang kuat. Yang mengelilingi dia bukanlah pribadi yang siap menolong dia. Tetapi orangnya juga bermasalah. Di sini yang kita lihat alih-alih orang-orang itu bisa menolong Daud, mereka juga butuh ditolong. Cara pandang Daud di sini sangat menentukan hasil akhir nantinya. Daud punya kesempatan untuk melihat hal itu sebagai masalah yang bertubi-tubi. Dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa di saat kayak gini saya bukan diketemukan dengan divine connection yang bisa bantu saya. Kenapa orang sekeliling yang mengelilingi saya adalah orang bermasalah yang juga butuh ditolong. Saya ini butuh ditolong loh. Kenapa kok yang lain yang ada di sekeliling saya juga butuh pertolongan saya. Mungkin banyak di antara kita juga mengalami demikian. Daud mempunyai kesempatan untuk melihat ini sebagai masalah, sekali lagi saya katakan. Untuk melihat kejadian yang dia alami sebagai masalah yang dilipat kali gandakan. Yang akan menghancurkan dia. Atau sebaliknya. Daud melihat sebuah kesempatan. Di tengah-tengah dia punya masalah. Dia melihat sebuah kesempatan untuk Tuhan menempa dia sebagai seorang yang bisa memimpin lebih banyak orang. Dan terbukti, semua yang di Gua Adulam yang bermasalah itulah cikal bakal pahlawan-pahlawan Daud. Daud tidak berusaha hanya memenangkan dirinya, sebab Tuhan selalu punya tujuan tidak berhenti dalam kehidupan kita. Daud mengalami kemenangan, mengatasi masalahnya. Tapi sembari dia mengatasi masalahnya, dia menolong orang lain yang juga punya masalah. Daud memilih untuk menjalani tempaan yang dia hadapi saat itu. Dengan menjadi produktif. Bukan hanya supaya dia bisa lebih baik, tapi juga membangkitkan orang lain. Saya belajar sesuatu dari sini. Siapa bilang orang yang bermasalah gak bisa dipakai sama Tuhan? Siapa bilang saat kita punya pergumulan, kita mesti cuti dari melayani Tuhan? Siapa bilang saat kita ada dalam sebuah kondisi yang butuh ditolong, kita mundur dulu, punya waktu tersendiri untuk tidak lagi melayani Tuhan terlebih dahulu? Di saat yang sama, Daud punya masalah. Di saat yang sama, dia membangkitkan pahlawan-pahlawan yang nantinya justru orang-orang ini menolong dia di dalam kepemimpinan kerajaannya. Daud menyediakan dirinya untuk ditarik lebih besar lagi. Kapasitasnya ditarik lebih gede lagi. Semua orang menghadapi proses Bapak Ibu. Tak terkecuali termasuk saya.
Semua didikan itu baik dan masing-masing kita punya porsi untuk menerimanya. Tapi seseorang yang melihat itu sebagai sebuah didikan dan tempaan akan keluar sebagai orang yang tangguh. Atau sebaliknya, ada orang yang melihat itu sebagai sebuah masalah, dia akan kecewa melalui apa yang dia alami. Semua di tangan kita saat ini. Pilihan di tangan kita. Cara pandang kita menentukan respon hati kita. Respon hati kita menentukan hasil akhir kita. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ke-8 saya bacakan untuk Anda. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tuhan mendesain manusia untuk dapat terus berkembang melalui tantangan yang dia alami. Saya ulang, Tuhan mendesain manusia untuk dapat berkembang itu melalui setiap tantangan yang dia alami. Tantangan itu membuat manusia lebih kuat, lebih ulet, lebih tangguh, lebih tahan banting. Tanpa sebuah ujian, kita gak bisa naik kelas loh. Tantangan itu kalau kita bisa melihat dari angle atau sudut pandang yang tepat. Tantangan membawa berkat dalam hidup kita. Saya memberikan sebuah contoh pada Anda. Suatu ketika saya mendapatkan perumpamaan ini. Ini diangkat dari kisah nyata. Ada sebuah penangkap ikan. Dan penangkap ikan ini suka menjual ikan-ikan dalam kondisi yang masih fresh. Dia gak mau ikan mati sebab konsumen yang akan memakan atau membeli juga hasil tangkapan ini suka dengan kualitas ikan yang masih hidup. Jadi gak mau nih ikan ditangkap udah mati kemudian dibekukan. Menurut mereka konsumen dan pembeli yang memberi produknya mereka ini taste-nya udah beda. Jadi dia berusaha sedemikian rupa untuk studi, untuk mempelajari bagaimana bisa menangkap ikan di suhu seperti apa, pH airnya seperti apa, kondisinya kayak apa. Supaya ketika ditangkap dan dibawa, ikan ini memiliki sebuah tempat hidup yang sama dengan sebelum dia ditangkap. Oke, singkat cerita, dia mengumpulkan semua, mempelajari semuanya dan mulai mengerjakan misi ini. Misi pertama dilakukan. Dan dia menangkap sejumlah besar ikan, dimasukkan ke tempat yang sudah di setting, yang memiliki kondisi yang sama dengan tempat ikan tersebut hidup sebelumnya. Sesampainya di tempat tujuan dalam perjalanan cukup jauh, agaknya sang pengusaha ini mengalami kegagalan dan dia syok sekali. Kenapa? Sebab ikan yang bertahan hidup cuma 20% dari total semua yang dia tangkap. 80%-nya mati. Kalau udah mati, ya mungkin ya kalau belum sampai busuk bisa dijual. Tapi dibekukan. Tapi 20% aja. Padahal pembeli dan konsumen atau penikmat ikan terbesar di tempat itu adalah suka ikan yang segar atau fresh itu. Dia merasa gagal, dia study lagi kok gak berhasil ya. Apa yang beda? pH-nya sama, kondisi airnya semua udah dicari sama. Tiba-tiba dia dapat sebuah hikmat. Tuhan kasih petunjuk di situ. Ada satu yang beda. Di lautan luas, di tempat asli ikan itu hidup. Tidak hanya airnya yang sama, tidak hanya kondisinya yang dibuat sama. Tapi ada satu kejanggalan yang belum dia masukkan di tempat penampungan kapalnya itu. Apa itu? Di sebuah lautan bebas, tentunya ada ikan-ikan pemangsa dan ikan-ikan yang dimangsa. Kondisi ini yang belum ada di dalam kapalnya. Jadi
dia mulai melihat, iya, berarti tetap nggak sama kondisinya. Dia mulai mencari tahu, oke, dia melakukan perjalanan lagi untuk menangkap ikan-ikan itu. Dan kali ini dia membuat kondisi kolam itu semakin menyerupai aslinya. Dengan satu, menambahkan jenis-jenis ikan pemangsa. Karena semua ada rantai makanan Bapak Ibu. Jadi kalau mau buat sama, kondisinya juga harus sama. Ditaruhlah hiu-hiu kecil di kolam itu. Perjalanan dimulai dan sesampainya tiba di kota tujuan, dia kaget lagi. Tapi kali ini kagetnya bukan mati 80%, yang mati 20% itu pun karena dimakan ikan pemangsa, yang mengalami kehidupan yang masih hidup itu 80%. Dia kaget. Ternyata hidup dibuat kondisi yang sama dengan lautan bebas itu, kok malah hidup. Dikasih pemangsa-pemangsa kok malah hidup. Disitulah dia baru tahu kebenarannya. Kondisi yang pertama, kenapa banyak mati? Karena ikan-ikan itu tidak punya sebuah dorongan untuk hidup. Tidak ada alasan untuk bertahan hidup. Semua kondisinya nyaman, baik-baik aja. Tapi yang kedua, kalau dia tidak berusaha untuk berenang lebih cepat, dia akan ditangkap. Sehingga ada sebuah usaha, ada tantangan kehidupan yang membuat ikan-ikan ini, kalau aku nggak mau mati, ya aku mesti berenang lebih cepat. Kalau aku mau bertahan dan mau hidup, saya nggak boleh ditangkap sama ikan pemangsa. Dari situ kita tahu satu hal. Tantangan tidak selamanya sebagai sebuah masalah yang mematikan kita. Tapi justru karena ada tantangan, kita dapat bertahan lebih lama. Kita jadi lebih ulet, lebih cepat seperti ikan-ikan tadi. Justru kondisi pertama kita lihat lebih detail ya. Ketika nggak ada tantangan, semua baik-baik aja. Gak ada yang mangsa. Gak ada tempaan. Mengalami kematian lebih cepat. Manusia ketika tidak ada tantangan dalam kehidupannya. Are you ready? Justru akan cepat mengalami yang namanya kematian. Karena tidak ada sebuah dorongan untuk dia menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tantangan di mata Tuhan adalah kesempatan Tuhan untuk membuat kita lebih tangguh. Tantangan di hadapan Tuhan dari sudut pandang Tuhan adalah cara Tuhan, kesempatan Tuhan untuk memakai kita lebih besar. Sebab kapasitas-kapasitas yang belum keluar itu sedang Tuhan keluarkan melalui tantangan yang ada. Itu gak akan pernah bisa kelihatan ketika kita semua dalam kondisi yang nyaman. Jadi dari sini kita tahu satu hal. Tantangan itu baik adanya. Firman Allah mengatakan tadi kan, kalau kita bebas dari ganjaran, kita bukan anak tapi anak-anak gampang. Di mana ada anak yang tidak menerima didikan? Kalau Allah memperlakukan kita sebagai anak, justru Allah akan mendidik kita. Supaya satu hal, versi hidup kita yang lebih baik itu akan muncul melalui tantangan-tantangan. Katakan amin. Jadi, mulai hari ini, melihat sebuah tantangan atau tempaan, didikan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bukan lagi sebagai sebuah masalah yang kita pengen cepat-cepat keluar dari situ. Kita gak akan belajar apa-apa. Tapi melihat sebagai sebuah kesempatan untuk versi yang lebih baik dari hidupku ini akan terjadi di ujung nanti ketika tantangan ini selesai kutaklukkan. 3 poin sederhana yang kita renungkan, kita bisa bawa ini sebagai modal kita untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Pertama, semua orang itu mengalami tempaan dalam kehidupannya. Anda gak sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu semua baik untuk kita. Nah tipsnya apa? Ketika kita mengalami tempaan kehidupan itu, libatkan Tuhan dalam proses itu. Libatkan Tuhan ketika kita ditempa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya mesti lakukan? Tuhan, ajari aku dapat menyikapi hal ini dengan baik.
Kita perlu memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang dari Tuhan, maksud itu bisa sampai hidup kita dengan maksud yang sama. Dalam maksud yang sama. Jadi libatkan Tuhan. Dan minta sama Tuhan supaya kita bisa menyikapi dengan baik. Yang kedua, cara pandang kita menentukan respon kita. Dan respon kita menentukan hasil akhir kita. Saya ulang, yang kedua, cara pandang kita menentukan respon kita. Kalau cara pandangnya salah, sudut pandangnya udah salah untuk melihat sebuah kejadian, tentunya respon bisa salah. Kalau respon hati sudah salah, hasil akhir pun akan salah. Tidak akan mencapai sebuah keberhasilan seperti yang Tuhan mau. Karena respon kita menangkap atau menanggapi hal tersebut tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, ujung dari setiap tempaan menjadikan kita pribadi yang tangguh. Saya ulang, ujung dari setiap tempaan menjadikan kita pribadi yang tangguh. Kenapa? Sebab tempaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah untuk mengeluarkan versi yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Banyak di antara kita yang berkata dan bertanya, saya tidak ngerti apa maksudnya Tuhan. Kenapa semua ini terjadi dalam kehidupan saya? Gak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai kecewa dan mulai meninggalkan Tuhan. Ketika saya siapkan ini, ada satu ayat yang sangat memberkati saya. Satu bagian yang saya mau bacakan, Mazmur 73 ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kembali ke pertanyaan tadi. Kalau ujung-ujungnya kita gak ngerti maksud Tuhan apa. Di dalam kondisi yang sedang kita hadapi, tempaan ini maksudnya apa, didikan ini maksudnya kayak apa, saya gak ngerti, saya gak paham. Bahkan kita tanya mungkin hamba-hamba Tuhan, gak ada jawabannya. Ada kadang masalah atau hal-hal yang kita hadapi kayak gak bisa dikatakan lagi apa maksudnya, kita gak tahu. Pemazmur berkata, sekalipun aku gak ngerti, aku kelihatan dungu, bodoh, gak ngerti apa-apa. Satu ini, tapi aku memutuskan tuh aku mau tetap ada di dekatmu. Kalau kita gak ngerti ya maksud Tuhan, satu ini yang kita harus lakukan. Tetaplah dekat sama Tuhan, jangan menjauh. Sebab Tuhan pada waktunya akan menyatakan pertolongan kepada setiap mereka yang setia. Amin. Dan ingat satu lagi, ujung dari semua tempaan itu adalah menjadikan kita pribadi yang tangguh. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ketika kami merenungkan langit buatan tangan-Mu, semua bumi ini ciptaan-Mu Tuhan. Kami melihat kebesaran-Mu. Siapakah kami ini? Kalau kami gak ngerti banyak hal dalam kehidupan kami. Kami membuat sebuah keputusan malam ini.
kami gak mau pergi menjauhi Engkau. Sekalipun kelihatan bodoh dan dungu, kami gak paham Tuhan. Kenapa kami melewati ini, mengalami ini. Biarkan kami memutuskan. Kami mau tetap di dekat-Mu. Sebab setiap tempaan itu membawa kebaikan untuk kami. Ujung dari semuanya, Tuhan pengen kami bangkit menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Aku berdoa ya Tuhan, biar firman ini sampai kepada setiap hati, tanah-tanah hati yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu Dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
dalam kelemahan-kelemahan kami lah Tuhan. Kami tahu kuasa Allah bekerja saat ini. Di antara banyak anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan ini. Mereka melihat sebuah masalah. Mereka melihat sebuah gunung yang besar, yang mungkin mereka merasa gak bisa melaluinya. Kalau itu Tuhan izinkan saat ini terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, buat kami melihat Allah ada di sana. Allahku dan Allahmu ada di sana. Allah telah berjanji, aku ini gembala yang akan tetap menyertai-Mu. Sekalipun engkau berjalan dalam lembaga kelaman, aku ada di sana. Gadaku dan tongkatku yang akan menguatkan, menghibur dan mendidik setiap anak-anaknya. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus saat ini, aku berkatakan kehidupan, kekuatan, pemulihan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Saya mendengar sebuah kalimat yang berkata, I won't give up. I won't give up. Saya mau menyerah. Cukup, saya mau menyerah. Siapapun Anda yang sedang mengeluarkan kalimat-kalimat itu di dalam semua keputusasaan Anda, ingat satu hal. Kalau engkau masih bangun pagi ini, kalau engkau masih ada saat ini, rencana Allah dalam hidupmu belum selesai. Ingat satu ini. Allah ingin membawa Anda supaya Anda keluar sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Don't give up now. Lelah boleh, berhenti jangan. Setiap orang bisa lelah. Tapi solusi dari lelah adalah istirahat, bukan berhenti. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru menopang. Seperti Engkau menguatkan dan menopang Daud. Ketika masalah bertubi-tubi, bukan hanya masalahnya dia, masalah-masalah orang lain pun ada di sekelilingnya. Tapi Daud menang untuk mengatasi hidupnya dan juga menang untuk membangkitkan orang lain. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap orang yang mulai menyerah, aku berkata di dalam nama Yesus, bangkit. Sebab Tuhan memanggilmu sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Allah hendak memakai Anda untuk membangkitkan orang lain. Allah hendak memakai setiap Anda untuk menguatkan dan menolong orang lain. Terima pengurapan ini. Bangkit di dalam nama Yesus saat ini. So firman Allah yang berkata, jadilah kuat. Tuhan memberkati Anda di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hai pribadi-pribadi yang tangguh, sekalipun kau belum melihat hasilnya, Allah telah melihat jauh ke depan. Pribadi-pribadi yang tangguh sedang ada di hadapan Allah saat ini. Terimalah kekuatan yang baru. Terimalah damai sejahtera Allah. Terimalah iman pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Thank you Jesus. Thank you. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Kau kekuatan Amin. dan pelindung
perlindungan. Amin. Yesusku, Rajaku. Katakan sekali lagi, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Amin. Taruh kedua tangan Anda di dadamu sekarang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru Tuhan tambahkan, Tuhan berikan. Bangkitkan Tuhan. Aku melihat orang-orang yang tangguh yang akan Tuhan pakai. Bukan hanya menang untuk masalah mereka. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh rana pakata kahamiara bakaramu. Kiara nama yasyaka bakara bakaramu. Amin, amin. Sekali lagi katakan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Engkau kekuatan kami dan perlindungan. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Amin. Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Utarakan firman ini dalam nama Yesus. Mulai hari ini, Tuhan perbarui cara pandang Anda, respon hati Anda, dan hasil akhir itu. Jadilah pribadi-pribadi yang tangguh. Sebab tantangan membawamu kepada kehidupan bukan kematian. Allah ingin kau menang. Tuhan menunggumu di dalam kemenangan-kemenangan ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan. Pribadi yang gak pernah menyerah untuk Anda. So, jadi jangan pernah menyerah untuk hidup Anda. Dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan mengurapimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bangkit pribadi-pribadi yang tangguh dalam nama Tuhan Yesus. Terima ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa menyapa Anda di penghujung acara Worship Net yang kelima GMS Kalimantan dengan tema Tangguh. Sungguh setiap kita akan mengalami tempaan hidup dan tantangan masing-masing. Tetapi apabila kita mengandalkan Tuhan dan memakai cara pandang Tuhan, maka kita akan menghadapinya dengan baik dan kita akan tampil menjadi pribadi yang tangguh. Dan kami rindu apabila Anda diberkati lewat Worship Net kali ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar yang ada di bawah. Dan apabila Anda juga memiliki pergumulan doa, Anda juga bisa menuliskan permohonan doa Anda di kolom komentar yang ada di bawah. Maka tim doa kami akan berdoa untuk Anda. Selanjutnya apabila Anda rindu untuk memiliki komunitas rohani, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di CG atau Connect Group. Caranya mudah, Anda tinggal menghubungi nomor-nomor yang ada di layar dengan menyertakan nama, usia, dan alamat domisili Anda. Maka tim kami akan menghubungi Anda dan kita akan berjumpa dan bertumbuh bersama dalam Connect Group. Dan apabila Anda diberkati dengan channel ini, Anda bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update kegerakan-kegerakan berikutnya. Anda juga bisa follow akun Instagram Gereja-Gereja Mawar Sharon yang ada di Kalimantan. Sampai jumpa di Worship Net yang akan datang. God bless you.